Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang membaca cerita dongeng. Sebelum Bapak mulai untuk materi hari ini, apakah masih ada yang ingat tentang materi kemarin? Bagus, kalau masih ada yang ingat. Ya, kita kemarin membahas tentang cara menulis surat. Dan sekarang hari ini kita akan membahas tentang materi cerita dongeng. Baik, kita mulai aja. Untuk materi hari ini, tolong dibuka buku tema 7. Dibuka semua ya buku pelajarannya. Di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi bacaan. Di sini suatu bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang disusun dan saling berhubungan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok atau isi dari cerita. Setelah kita memahami dari arti gagasan pokok, bagaimana cara kita mencari gagasan pokok atau ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan? Baik, di sini Pak Guru akan memberikan contoh dari cerita Kancil dan Pak Tani. Di sini Pak Guru akan membaca satu paragraf tentang berisi cerita si Kancil. Suatu hari, Kancil berjalan hingga jauh ke pinggir hutan. Kancil telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Awalnya Kancil berniat segera pergi dari sana. Ia khawatir jika ada manusia yang melihatnya. Namun begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil mengurungkan niatnya untuk pergi. Di sini Pak Guru akan jelaskan bagaimana cara mencari gagasan pokok. Gagasan pokok berada di kalimat utama suatu paragraf atau kalimat terakhir suatu paragraf. Di sini kita amati dulu kalimat utama paragraf itu, suatu hari Kancil berjalan hingga jauh ke pinggir hutan. Sedangkan kalimat yang kedua, namun begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil mengurungkan niatnya untuk pergi. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kalimat terakhir pada paragraf yang menunjukkan gagasan pokok. Di mana gagasan pokoknya dari kalimat terakhir, yaitu ketika Kancil mengurungkan niat untuk pergi. Itu adalah gagasan pokok. Baik, selanjutnya Pak Guru memiliki sebuah lagu yang berjudul Kancil dan Pak Tani. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Baik, itu tadi Pak Guru sudah memberikan contoh tentang cara membaca cerita dongeng dan memahami isi dari paragraf. Sekarang anak-anak membaca paragraf kedua sampai paragraf keempat terlebih dahulu. Sekarang dibaca cerita dongeng si Kancil dan Petani. Dengan keinginannya untuk mencicipi ketimun itu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja, kata Kancil dalam hati. Buah mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar. Tanpa sadar, Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani pemilik ladang tersebut datang. Pak
petani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Buah mentimun yang sudah siap dipanen telah habis, tidak tersisa satupun. Tidak hanya itu, batang-batang pohon mentimun banyak yang roboh dan patah. Baik, setelah dibaca semuanya dari isi cerita dongeng tersebut, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas, yaitu tulislah isi dari paragraf kedua sampai paragraf keempat. Setelah itu dikirim lewat WA di Pak Guru. Demikian pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk tugas-tugasnya tolong diselesaikan. Dan saya Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.